Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan malam ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Balas dendam akibat warungnya menjadi bangkrut. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Bau anjir itu masih melekat di hidungku. Meskipun mata ini sudah kubuka, dan aku yakin sudah terbangun dari mimpiku. Ya, mimpi yang sangat jelas dan menyeramkan. Bahkan sampai detail bercak darah yang menempel di tubuh wanita itu masih teringat. Liur yang bercampur darah dan nanah menetes dari mulutnya dengan kepala yang miring ke kiri. Amis, anyir, dan sangat menjijikan tentunya. Kulihat jam dinding menunjukkan angka 4 di jarum pendeknya. Hanya suara jangkrik yang masih terdengar dengan jelas. Lainnya hanya sepi malam. Sebentar lagi waktu subuh akan tiba. Aku hanya perlu bertahan beberapa menit saja. Kududukan tubuhku dan bersandar di dinding. Sesaat sebelum kuambil air wudhu untuk bersiap sholat subuh. Sayup-sayup terdengar suara azan dari kejauhan, menandakan waktu berjuangku malam ini telah selesai. Kini jarum pendek jam dinding menunjukkan angka 7 pagi. Motor butut keluaran tahun 2007. Ku keluarkan dari garasi kontrakanku yang kecil. Akinya yang sudah soak memaksaku harus mengengkol pada starter dengan kaki kananku. Sekilas ku coba juga lampu sen dan juga membetulkan spion kanan dan kiri. Hanya sekedar bukti dan juga persiapan bahwa wanita tidak selamanya menyalakan sen kiri, tetapi belok ke kanan dan menggunakan spion hanya untuk melihat riasan make up-nya selama di perjalanan. Namaku adalah Niafa, tetapi teman-teman banyak memanggilku dengan Mbak Unyil karena tubuhku yang kecil. Itu tidak masalah bagiku. Aku menganggap agar semakin akrab dengan teman-teman sekontrakanku yang baru. Sebulan pindah ke kota Yogyakarta ini, aku merasa banyak diterima dengan baik di lingkungan kantorku. Jalan kontrakan dengan kantorku di Jalan Veteran Yogyakarta cukup dekat, sekitar 6 km, dan biasa aku tempuh dengan waktu 15 menit saja. Memang baru saja sebulan yang lalu, aku pindah dari Semarang, kota yang telah lama kutinggali selama 12 tahun. Pindah ke Yogyakarta bukanlah keinginanku, tetapi karena ketugasan baru sebagai supervisor. Maka aku ditempatkan di kantor regional Yogyakarta yang baru berjalan 2 tahun. Mau tidak mau, aku harus mencari tempat tinggal yang baru. Kontrakan ini kudapatkan dengan mudah dan murah dari iklan jual beli sewa di Facebook. Kurasa murah karena di area bangunan beberapa iklan mencantumkan harga di atas 10 juta untuk rumah tinggal. Tetapi ini hanya 5 juta per tahun. Rumahnya pun cukup besar, dengan 2 kamar tidur dan ruang tamu yang luas. Memang posisinya agak jauh dari tetangga, sekitar 50 meter dari rumah Mbak Sri, tetangga terdekatku dalam satu gang. Dikelilingi pepohonan yang agak besar, menjadikan suasana semakin sepi, karena kontrakan ini berada di ujung jalan buntu. Sempat kuceritakan pada rekan kerjaku, yaitu si Vera, asisten supervisor di tempatku kerja. Dia memberikan ide untuk pindah dari kontrakan itu. Tapi gue jawab, sudah ku bayar setahun penuh.
Aku juga belum menerima gaji, karena beberapa hari lagi, barulah tanggal 1 di awal bulan. Kuanggap bertahan beberapa hari lagi, sembari mencari kontrakan atau kos yang lainnya. Sesekali juga aku bertemu dengan Mbak Sri, tetangga rumah kontrakanku, dan menanyakan apakah ada yang aneh dari rumah tersebut sebelumnya. Mbak Sri hanya menjawab tidak ada, walaupun aku tahu dari gestur dan sorot matanya, dia sedang berbohong. Malam ini tepat malam Jumat Kliwon, malam yang katanya sakral bagi sebagian orang. Setelah sholat maghrib, kuambil Al-Quran dan kulantunkan ayat suci menggema di rumah ini. Antara yakin dan tidak, ku ingin mengirimkan bacaan ayat malam ini kepada siapapun atau apapun yang menghantui mimpiku dalam setiap malam. Al-Fatihah ku baca dengan nyaring, lalu kulanjutkan ke surat Yasin. Namun baru satu ayat dari surat Yasin tersebut ku baca. Hembusan angin tipis menyeruak masuk ke kamar. Aku yakin karena mukenaku melambai-lambai, dan hawa dingin menyeruak ikut masuk ke dalam. Dengan mencoba tenang, ku coba untuk tetap melanjutkan bacaanku yang tidak begitu lancar. Sekarang mulai terasa ada sesuatu yang berdiri di belakangku. Tidur, tidurlah. Bisikan itu terasa jelas di kedua telingaku. Aku tetap bertahan melanjutkan lantunan ayat suci yang sudah setengah ku baca. Bisikan itu terus menggema, dan sampailah aku di ayat yang terakhir. Kututup Al-Quran, dan bersamaan dengan itu pula, mataku tiba-tiba terpejam, seakan aku tidur dengan posisi duduk. Wanita itu datang kembali, masih dengan mulut berlumur darah dan nanah. Namun anehnya kali ini, aku seperti sudah terbiasa dan tidak merasa takut. Tanpa disadari, aku pun bertanya, "Siapa kamu?" Dia tersenyum sinis, sembari membuka mulut. Lalu terucap kata, "Namaku adalah Wulan." Kenapa kamu selalu ada di mimpiku?" Tanyaku selanjutnya. "Tanyalah kepada Sri." Jawabnya masih dengan senyum yang penuh tanda tanya. Mata ini tiba-tiba terbuka. Aku kembali sadar dari alam mimpiku. Kusadari tubuhku tergeletak dengan masih memegang Al-Quran. Jam dinding menunjukkan angka 8 di malam hari. Segera ku raih HP yang berada di rak kamarku. Ku cari nomor Mas Budi, orang yang mengiklankan rumah ini. Ku ketik di layar, bertanya siapakah si Wulan dan apa kaitannya dengan rumah ini. Dari jawabannya, dia tidak tahu apa yang kumaksud. Dia hanya maklar yang dititipi rumah ini untuk dikontrakan dari pemiliknya yang ada di Bandung. Sementara buntu informasi yang kudapatkan malam ini, paginya kusempatkan menunggu sebentar sebelum aku berangkat. Biasanya Mbak Sri menjemur pagi saat aku berangkat. Tidak lama dari kejauhan, kulihat dia menenteng ember biru menuju ke tiang jemuran. Momen yang tepat. Kunaiki motorku dan berhenti tepat di depannya. "Pagi Mbak Sri, apakah Mbak kenal dengan Wulan?" Tanyaku sembari mematikan motorku. Wulan siapa Mbak?" Dia malah bertanya balik. "Tidak tahu juga sih Mbak, tapi tadi malam saya dimimpikan Mbak Wulan." Jawabku sekenanya. Raut muka Mbak Sri langsung berubah. Saya tidak tahu Mbak," jawabnya. "Tapi kata Wulan,
Saya disuruh tanya sama Mbak Sri, jawabku dengan jujur. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu tentang ini. Tapi apa? Kenapa? Dan berbagai pertanyaan muncul di benakku. Mbak Sri masih terdiam, dengan ekspresi yang takut, cemas dan bingung yang menjadi satu. Sambil tergopoh-gopoh dia membalikan badannya, meninggalkanku dan ember cucian yang belum jadi dijemur. Aku hanya melongo, membuat pertanyaan di kepalaku semakin banyak. Aku tidak mau ambil pusing. Kunyalakan motorku dan bersiap menuju ke kantor. Namun baru berjalan 5 meter, Pak Rudi, pemilik warung sebelah rumah Mbak Sri, mencegat motorku. Mbak, maaf, tadi saya menguping pembicaraan Mbak dengan Mbak Sri, ucapnya sembari menahan lampu motorku. Pembicaraan kami tadi tidak penting juga, Pak Rudi, jawabku. Tapi tadi saya dengar Mbak Niafa menyebut nama Wulan. Benar tidak, Mbak? Pak Rudi bertanya, sembari menengok kanan kiri, takut ada yang mendengar. Iya sih, Pak. Memangnya bagaimana ya, Pak? Sini, turun dulu, Mbak. Masuk rumah saya. Saya akan ceritakan sepemahaman saya, ajak Pak Rudi pada aku. Aku pun turun dan menuju masuk ke dalam rumahnya. Setelah duduk, Pak Rudi memulai ceritanya. Dia mulai menceritakan dari rumah yang dibangun oleh pasangan suami istri, bernama Arif dan Wulan, yang sekarang kutinggali. Keduanya adalah pasangan yang serasi, romantis dan tidak pernah ada masalah. Namun setahun berlalu, tiba-tiba Wulan ditemukan dalam keadaan membusuk, gantung diri di dalam rumah yang aku kontraki. Dari olah TKP, Wulan diperkirakan sudah meninggal 2 minggu. Polisi menginterogasi suaminya, tetapi suami menyebutkan bahwa tidak ada masalah dan dia sudah berada di luar kota selama 2 bulan sebagai pekerja sawit di Kalimantan. Dia memang tidak menghubungi istrinya karena di pelosok Kalimantan tidak ada sinyal. Alibi sang suami didukung rekan-rekan kerjanya yang menyebutkan dia tidak pernah pulang dalam kurun waktu 2 bulan. Para tetangga juga tidak pernah melihatnya pulang dari Kalimantan. Anehnya tidak ada barang yang hilang, tetapi juga tidak ada surat wasiat ataupun motif untuk Wulan bunuh diri. Uang bulanan juga dikirimkan suaminya dengan menitipkan pada bosnya yang dilanjutkan ke transfer. Buku tabungan dan juga rekening dicek, uangnya masih ada sekitar 15 juta. Artinya motif ekonomi dan pencurian dikesampingkan, tetapi belum ditemukan motif dan indikasi lainnya. Polisi akhirnya menutup kasus dengan hasil Wulan bunuh diri. Setelah kasus itu, rumah tersebut kosong dan dijual ke seorang pembeli dari Bandung. Rumah tersebut dikontrakan beberapa kali, tetapi hampir semua tidak betah. Hanya bertahan setengah tahun maksimalnya. Aku melongo mendengar cerita dari Pak Rudi. Tidak disangka, rumah yang aku tinggali sebulan ini adalah tempat untuk bunuh diri. Lebih menyesalkan lagi, Wulan meninggal tanpa ada kejelasan. Otakku berpikir keras. Selain akan meninggalkan rumah ini secepatnya, aku juga penasaran apa titipan pesan dari Wulan. Sembari kuucapkan terima kasih, aku berpamitan pada Pak Rudi karena akan berangkat menuju kantorku. Malam ini ku coba memejamkan mata lebih awal. Sudah aku siapkan berbagai pertanyaan untuk Wulan saat bertemu nanti di mimpi. Tidak ku percaya, aku malah menantikan mimpi buruk yang selama ini ku hindari.
Sudah 2 jam tubuhku kurebahkan di kasur ini, tapi mata tidak kunjung terpejam. Bibir ini komat kamit, membaca doa sebisanya. Sesekali terselip doa sebelum tidur. Kupandangi jarum jam yang mulai menunjukkan angka 9. Sedikit demi sedikit mata ini mulai terpejam. "Wulan, kamu di mana?" Suaraku menggema dalam kegelapan. Dia tidak muncul. Tetapi bau amis darah dan nanah sudah sampai di hidungku. "Sri, Sri!" Teriakan itu menggema memegahkan telingaku. Tiba-tiba dia muncul persis di depanku, lengkap dengan segala darah yang bahkan menciprat ke wajahku. Kali ini aku melihat matanya terbelalak menatapku. Dengusan hidungnya jelas terdengar di telinga. Tapi kali ini, aku tidak takut sama sekali. Rasa penasaran ini lebih besar dari ketakutanku. Setidaknya aku percaya, dia atau arwah ini tidak akan bisa menyakitiku. "Sri yang telah membunuhku," jawabnya pelan dilanjutkan tangisan. Ditundukkan kepalanya. Tangisannya bercampur darah menetes di kegelapan. "Mengapa Sri membunuhmu?" Bibir ini berkata tanpa aku sadari. Meluncur sekenanya. Wulan tidak menjawab pertanyaanku. Dia masih tertunduk menangis. Tangisan darah tentunya. Diangkatlah tangannya menuju wajahku. Aku terdiam kaku. Tangan itu menuju kedua mataku. Tapi aku tidak bisa memejamkan mataku. Bahkan untuk berkedip pun tidak bisa. Kelima jari-jarinya masuk ke dalam bola mataku, menyusup ke dalam seakan menembus otakku. Tidak kurasakan apa-apa, tapi aku tahu. Ternyata Wulan membagikan pandangannya padaku terhadap apa yang dia lihat padaku selama dia hidup. Entah apa ini, tapi aku seakan merasakan mimpi di dalam mimpi. Wulan mengajakku kembali, flashback pada apa yang terjadi. Aku tidak tahu ini terjadi tahun kapan, tapi aku menduga terjadi dimulai 2 tahun lalu. Dimulai saat Arif dan Wulan membeli sebidang tanah kafling murah. Paling murah di antara beberapa kafling di gang ini, karena terletak di bidang paling ujung sebuah gang buntu. Dibangunlah sebuah rumah mungil, persis dengan yang aku kontrak sebulan ini. Yang membedakan adalah rumahnya belum di-finishing, temboknya masih bata dan semen. Mereka pindah ke sini karena Arif mendapatkan rolling pekerjaan dari kantor pusatnya di Surabaya. Mereka berdua yang baru menikah akhirnya pindah berdua di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Setiap pagi Arif berangkat bekerja ke kantornya di sebelah utara Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Sedangkan Wulan yang racing dari pekerjaannya di Surabaya menunggu di rumah saja karena belum mendapatkan pekerjaan. Karena bosan menganggur, Wulan pun berusaha mencari pekerjaan. Iklan di media sosial, koran, dan bertanya kepada para tetangga. Bertemulah akhirnya Wulan dengan tetangga terdekatnya, yaitu Mbak Sri. Mbak Sri adalah janda yang suaminya sudah meninggal. Dia hidup sendiri di rumah besar itu, yang satu gang dengan Wulan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Mbak Sri yang sedang membutuhkan tenaga tambahan di warungnya, menawarkan kepada Wulan untuk bekerja di warungnya. Daripada tidak ada pekerjaan, pikir Wulan, tawaran Mbak Sri pun diterimanya. Warung makan yang dipunyai Mbak Sri adalah warung gudeg khas Jogja. Tempatnya pun tidak begitu strategis.
masuk ke dalam gang. Yang di gang tersebut hanya ada beberapa rumah saja. Namun jangan salah, ramainya luar biasa. Pengunjung datang dari dalam dan luar kota. Pegawainya yang sudah 10 orang saja masih sering kewalahan melayani para pengunjung. Bahkan pengunjung sampai duduk beralaskan tikar saja, memanjang sepanjang pinggir gang. Suasana sawah dan gemericik air parit menambah nikmatnya makan di warung Basri. Warung Basri selalu buka setiap hari, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Libur sebulan hanya sekali, yaitu di hari Rabu Kliwon. Sudah sebulan bekerja di warung ini, Wulan mendapatkan gaji yang dirasa cukup banyak untuk sebagai pelayan di warung. Arif juga merasa senang. Istrinya mendapatkan pekerjaan yang membuat istrinya memiliki kesibukan. Saat berangkat bekerja, Arif sekalian mengantarkan Wulan ke warung karena memang searah. Di warung Basri sebenarnya semua pegawai boleh makan sepuasnya. Namun yang membuat aneh, ada beberapa pelayan yang bekerja, membawa bekal makanan dan juga minuman. Bahkan kalau dilihat seksama, mereka tidak makan dan minum apapun di warung tempat mereka bekerja. Wulan yang penasaran, akhirnya bertanya kepada salah satu di antara mereka. Tapi dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Hanya beralasan, mereka tidak suka makanan gudeg, apalagi setiap hari. Sampai di suatu waktu, Wulan mendapatkan isu bahwa makanan yang dijual oleh Mbak Sri terdapat penglarisnya. Hanya memang Wulan tidak bisa membuktikan dan tidak serta-merta percaya pada isu tersebut. Tetapi hal ini membuat Wulan juga berpikir 2 kali untuk makan di warung Mbak Sri. Kini rasa penasarannya akhirnya membuat Wulan ingin membuktikan isu tersebut. Dia waktu kecil juga pernah memiliki mata batin yang bisa melihat makhluk halus, tetapi sudah ditutup oleh ayahnya karena dia tidak bisa mengontrolnya dan sering ketakutan. Wulan juga masih ingat pesan ayahnya, cara membukanya kembali, yaitu dengan wiritan selama 21 hari di waktu setelah subuh. Hal ini pun Wulan lakukan, tidak dengan niatan melihat penglaris, tetapi hanya membuktikan ucapan ayahnya. Singkat ceritanya, 21 hari pun berlalu. Wulan masih beraktivitas seperti biasa. Pagi ini dia sudah sampai di warung dengan diantar suaminya. Begitu turun dari motor, dicium tangan suaminya yang akan melanjutkan pekerjaan ke kantor suaminya. Masuklah Wulan ke warung dan disambut senyum oleh Mbak Sri, sembari menuju ke dapur tempat menyiapkan gudegnya. Namun ketika Wulan masuk, terbelalaklah matanya, karena di atas tempat cuci piring tampak sesosok makhluk tinggi besar. Saking tingginya, sampai harus membungkuk dan juga menunduk agar tidak menyundul langit-langit warung. Wulan terhenyak, badannya membekung, nafasnya seakan terhenti. Tapi dia masih bisa mengontrol dirinya agar tidak berteriak. Ayahnya pernah berkata, makhluk seperti itu adalah jin. Badannya sangat besar. Rambutnya hitam menutupi seluruh wajahnya dan juga punggungnya. Lidahnya terjulur panjang sampai ke bawah. Jin itu tidak peduli, atau mungkin tidak melihat Wulan. Jin itu masih menjilati piring kotor yang belum dicuci. Wulan mencoba menguasai dirinya. Dia mencoba mengatur nafasnya, mundur beberapa langkah, dan berlalu keluar.
Di luar warung dia menuju ke sisi sebelah yang belum ramai pengunjung. Menutup wajahnya, sembari membaca doa apapun yang dia bisa. Dikuatkan hatinya untuk tenang, sembari berpura-pura tidak ada yang terjadi. Dia mengambil tikar dan menggelarnya untuk pengunjung yang baru datang. Seharian ini Wulan tidak menuju ke dapur, hanya berkutat mengantarkan gudeg yang diracik Mbak Sri ke para pelanggan. Sesekali matanya melirik, melihat jin itu masih saja menjilati piring kotor pelanggan. Sampai saat mendekati waktu tutup, jin itu perlahan melayang menembus tembok dan berakhir di toilet yang sudah lama rusak. Sepulangnya Wulan, dia tidak berani menceritakan ini pada suaminya. Mulutnya terkunci rapat. Suaminya pun menanyakan perubahan sikap si Wulan. Tapi Wulan menjawab, hanya kecapean saja. Maka suaminya meminta Wulan agar istirahat lebih awal saja. Esoknya Wulan bekerja seperti biasa, berangkat diantar suaminya ke warung Basri. Kali ini dia tidak melihat jin itu di dapur. Matanya berkeliling mencari di seluruh sudut ruangan. Kali ini dia terhenyak. Kali ini dia melihat jin yang berbeda. Wujudnya seperti pocong, dengan wajah yang rusak. Kain kafannya hitam kecoklatan, penuh dengan tanah. Yang paling mengerikan adalah, dari mulut pocong itu keluar air liur menetes ke piring makanan pengunjung, membuat Wulan ingin muntah. Tanpa tersadar, Wulan berlari ke pengunjung di luar yang piringnya sedang diberi air liur. Diambilnya piring itu dan mengibaskan tangan yang satunya ke arah pocong itu. Semua orang terhenyak, terdiam melihat apa yang dilakukan oleh Wulan. Pocong itu juga sudah pergi menghilang. Suasana menjadi gaduh. Pelanggan bertanya kepada Wulan, apa yang sedang dia lakukan. Tak sadar terucap kata dari bibirnya, bahwa dia sedang mengusir pocong. Pelanggan yang ada di dalam warung keluar ingin melihat apa yang sedang terjadi, termasuk dengan Mbak Sri, yang dari wajahnya tampak sangat marah. Suasana semakin gaduh. Pelanggan enggan meneruskan makannya dan segera pulang setelah membayar makanannya. Warung mendadak sepi hari ini dan tutup sejam lebih awal, walaupun masih banyak gudeg yang tersisa. Wulan, kamu ikut dengan saya saja. Suamimu kan masih lama jemputnya, kata Mbak Sri. Tidak usah Mbak, saya menunggu saja. Terima kasih Mbak Sri, jawab Wulan. Ayolah, suamimu juga pasti tahu kalau kau pulang denganku, pungkasnya dengan memandang penuh arti pada Wulan. Wulan pun akhirnya mengiyakan dan menaiki mobil Mbak Sri. Sebuah pick up merek Daihatsu yang dianggap mampu membawa barang banyak aneka kebutuhan warungnya. Pintu ditutup dan mobil berjalan dengan perlahan. Wulan, apa yang tadi kamu lakukan? Tanya Mbak Sri membuka percakapan. Wulan bingung menjelaskannya. Mulutnya terdiam, walaupun banyak yang ingin dia ucapkan. Apakah tadi kamu melihat pocong? Telisik Mbak Sri lagi. Wulan masih tidak menjawab. Kepalanya seakan otomatis mengangguk, termasuk saat Basri bertanya, apakah dia juga melihat jin penjilat? Dia hanya bisa mengangguk. Rumah dan warung Basri yang dekat menjadikan perjalanan sangat singkat, mungkin hanya 5 menit. Tapi bagi Wulan, seakan sangat lama sekali di dalam mobil ini. Wulan, mulai besok kamu tidak usah bekerja di warungku lagi. Ini gajimu bulan ini.
aku tambah juga uang pesangonnya. Tutuplah mulutmu dan jangan bercerita kepada siapapun, ujar Mbak Sri mengancam. Nadanya tidak tinggi, tapi tersirat kemarahan dari suara Mbak Sri. Wulan terdiam, tidak berani mengiyakan dan menolak. Tapi akhirnya dia mengangguk juga. Uang dalam genggamannya sangat banyak. Mungkin hampir ada 30 lembar kertas berwarna merah. Dia berjalan gontai menuju rumahnya, yang terpaut hanya 50 meter dari rumah Mbak Sri. Suaminya yang menyusul ke warung akhirnya juga pulang. Didapatinya istrinya tertunduk di depan meja rias di kamarnya. Lembaran uang merah bertumpuk ada di depannya. Kenapa Wulan? Kok tampak sedih? Padahal ada banyak uang di depanmu. Suaminya menanyakan. Kenapa dia tampak lesu? Sembari melepas kemejanya. Mbak Sri sudah tidak butuh karyawan, Mas. Karena kebanyakan. Mulai besok aku sudah tidak bekerja di sana lagi, jawab Wulan. Tentunya Wulan tanpa menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Dia berbohong bahwa Mbak Sri mengurangi beberapa pegawai karena dirasa sudah terlalu banyak. Maka yang dipertahankan adalah pegawai yang sudah lama membantunya. Uang di genggamannya diberikan kepada suaminya. Arif bertanya, apakah ini uang pesangon? Wulan pun mengangguk. Arif menghiburnya dengan kata-kata, besok akan ada pekerjaan lagi yang lainnya. Setelah Wulan tidak lagi bekerja di warung Mbak Sri, warung itu menjadi semakin sepi. Tidak lain karena desas-desus jin penglaris itu semakin menyebar. Beberapa pegawai Mbak Sri juga memilih untuk mundur karena keluarganya takut terjadi apa-apa dengan mereka. Kini warung Mbak Sri hanya tersisa satu orang pegawai yang memang sudah dari dulu membantunya. Warung pun hanya didatangi segelintir orang saja yang tentunya belum pernah mendengar isu jin penglaris di warung milik Mbak Sri. 6 bulan bertahan sudah. Warung Mbak Sri akhirnya bangkrut juga dan menutup warungnya. Tidak lain karena tidak ada pelanggan yang datang ke warung lagi. Dia membawa sisa-sisa perlengkapan warungnya ke rumahnya dan warung itu dijual. Iya, walaupun sampai sekarang belum laku karena isu tersebut belum reda. Namun di kepala Mbak Sri masih mengingat kejadian di mana Wulan membuat ulah pertama kali di warungnya. Waktu itu dia berpikir masih akan tetap aman. Ternyata isu jin penglaris digoreng sana-sini, bahkan masuk pada koran dan juga media sosial. Hal itu tentunya menghancurkan kepercayaan orang untuk kembali makan di warungnya. Mbak Sri mulai berpikir, cara apa yang bisa digunakan untuk membalas dendam dengan setimpal kepada si Wulan. Namun Mbak Sri masih sabar menunggu sebulan. Saat datangnya malam 1 suro. Sebulan telah berlalu juga. Tibalah juga hari ini Jumat Legi. Di malam 1 suro, di mana waktu tundan demit akan berlangsung. Tundan demit adalah waktu di mana makhluk halus akan berkumpul dan bisa melintasi dunia roh halus dan dunia manusia dengan mudah. Itu artinya makhluk astral dan manusia bisa berdampingan, bahkan bisa bersentuhan. Mbak Sri sudah siap dengan pakaian ritualnya. Sebuah baju jubah hitam dengan ikat kepala hitam. Tidak sembarang hitam. Baju ini adalah hasil rendaman kain mori dalam darah ayam cemani. Melangkah dia masuk ke kamar gelap di bagian belakang rumahnya yang besar.
Kamar itu penuh dengan asap dupa dan kemenyan yang membaur menjadi satu. Sesaji aneka rupa ada di depannya. Pisang mas kelapa hijau, beras dan kopi hitam akan selalu ada. Seekor ayam cemani dan gagak hitam masih hidup juga. Ada di depannya. Bunga 7 rupa dengan bokor emas kosong juga telah dia siapkan. Sesaji yang sama persis saat dia memanggil jin saat awal penglaris. Tumbal penglarisnya. Dia memilih suaminya sendiri. Suaminya yang dia jadikan sakit-sakitan. Hanya bisa membelalakan mata dengan tatapan kosong. Orang awam akan mengira dia terkena stroke. Tapi orang yang mempunyai kelebihan akan mengetahui bahwa sukmanya telah pergi, meninggalkan jasadnya. Tinggal berakting sedih saat kematian suaminya. Maka semua orang telah mempercayai bahwa suami Sri meninggal karena sakit. Tentunya dengan tumbal itu tampak hasil dari warungnya yang ramai, rumahnya yang dibangun megah, beberapa mobil dan kekayaan melimpah. Namun semua itu telah lenyap karena si Wulan. Mbak Sri menahan kemarahan yang amat sangat. Saatnya untuk membalas dendam atas segala kerugian yang telah dibuat oleh Wulan, menghancurkan semua yang dia bangun dari nol. Dimulainya ritual dengan membaca japa mantra. Mantra untuk memanggil jin Gendruwo yang sudah dia taklukkan sebelumnya. Diangkatnya ayam cemani ke atas. Lalu dia gigit leher ayam cemani itu. Ayam cemani meronta. Tetapi Mbak Sri lebih kuat menggigitnya. Darah segar ayam mengucur masuk ke dalam wadah bokor emas. Tetes terakhir dia tunggu. Bahkan darah yang masih menempel di leher ayam dijilati sebersih mungkin. Darah yang telah terkumpul mulai dia teguk dari bokor emas itu. Habis tidak tersisa. Dilanjutkan dia dengan mengambil burung gagak. Ditaruh di atas bara api tungku kemenyan. Aroma daging gagak akan menjadi surat undangan untuk Gendruwonya. Suasana mistis semakin terasa. Sampai akhirnya muncullah Gendruwo di hadapannya. Wujudnya layaknya seperti kera yang bertubuh besar dan kekar, dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Gendruwo ini telah Sri dapatkan dari pertarungan di hutan perbatasan Kulon Progo dan juga Purworejo. Gendruwo takluknya akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Mbak Sri. Kali ini Mbak Sri memiliki rencana jahat untuk Wulan dan juga si Arif suaminya. Diperintahkan kepada Gendruwo untuk besok mencelakai suami Wulan, sekaligus menyamar menjadi suami Wulan. Jam menunjukkan angka 7 pagi. Suami Wulan berpamitan pada Wulan untuk berangkat bekerja. Wulan pun membalasnya dengan mencium tangan suaminya dan dibalas dengan ciuman hangat di pipi si Wulan. Sesuai dengan rencana Mbak Sri, Gendruwo mulai beraksi dengan menutup telinga Arif. Dilanjutkan dengan menutup matanya. Saat melintasi lintasan kereta api di jalan Berba, dia tidak melihat kereta api. Hanya ada tatapan yang kosong. Telinganya pun ditutupi, sehingga tidak mendengar sirine kereta api yang akan melintas. Orang-orang meneriakinya agar berhenti, tetapi dia tetap melaju. Beruntung petugas penjaga palang lintas berlari sangat kencang, mencoba menarik motor si Arif agar tidak melintasi rel kereta api, karena kereta api segera lewat.
Namun malang tidak dapat ditolak. Motornya tetap terserempet. Arif terpelanting beberapa meter dari bibir rel. Orang-orang berkerumun untuk menolongnya. Sedangkan di rumah, Wulan merasakan firasat tidak enak. Entah kenapa, tapi dia tahu mungkin tentang suaminya. Namun dia tetap mencoba berpikir positif dan tetap melakukan pekerjaan rumah tangga seperti biasanya. Namun sampai sore tiba, suaminya belum juga pulang. Nomor handphonenya juga tidak aktif. Sedangkan telepon kantor sudah tidak ada yang mengangkat. Azan maghrib berkumandang saat jam menunjukkan pukul 6 sore. Wulan masih menunggu di ruang tamu. Pintu dari luar diketuk oleh orang. Dengan memanggil nama Wulan. Wulan langsung membuka pintu rumahnya. Melihat suaminya berdiri di depan rumah. "Loh, Mas Arif kok handphonenya tidak aktif?" tanya Wulan dengan muka cemberut. "HP ku jatuh saat aku berangkat tadi. Sepertinya jatuh saat melintasi rel kereta api. Aku cari lagi tidak ketemu," jawabnya sambil mencubit pipi Wulan. Kemudian Wulan masuk dan membawakan handuk untuk suaminya, meminta suaminya segera untuk mandi. Kali ini Wulan mencium bau suaminya agak berbeda, tetapi dia berpikir itu karena asap dalam perjalanan. Sembari menunggu suaminya mandi, Wulan membuatkan mie rebus kesukaan suaminya. Suaminya memang suka mie rebus, dengan potongan kubis dan juga tambahan telur. Saat Wulan sedang memasak mie, tiba-tiba dia dipeluk dari belakang oleh suaminya. Diciumi lehernya Wulan, sampai dia kegelian. "Jangan mas, geli mas," pinta si Wulan. "Tidak apa-apa, kan mencium istri sendiri," goda si Arif. "Iya, sebentar mas. Aku selesaikan masak mie rebusnya dulu." "Ah, kelamaan Wulan. Ayolah," bungkas Arif sambil mematikan kompor. Langsung dibopong Wulan ke kamar. Dilanjutkan mereka berdua memadu kasih. Memang malam ini sungguh berbeda. Wulan sampai tidak sanggup mengimbangi suaminya. Dia sampai kecapean dan langsung ketiduran. Di tempat lain, Mbak Sri tertawa dengan jahat karena dia tahu Gendruwo telah membuat suami Wulan kecelakaan dan juga berhasil menyetubuhi tubuh Wulan. Pintu rumah Wulan diketuk dari luar. Wulan masih dalam keadaan setengah telanjang. Segera memakai bajunya. Di ranjang dia tidak menemukan suaminya. Sambil menuju ke depan, dia juga tidak melihat suaminya di ruang lainnya. Pintu pun dibuka. Tampak dua orang berpakaian seragam kepolisian berada di depan pintu. "Permisi, kami dari Polsek Berbah. Apakah benar ini rumah Bapak Arif?" tanya Pak Polisi. Benar Pak, saya istrinya. Ada apa ya Pak?" tanya Wulan dalam keheranan. "Begini Bu, suami ibu tadi pagi kecelakaan di perlintasan rel Berbah. Beruntungnya hanya terserempet motornya saja, tidak sampai tertabrak. Namun kondisinya sementara tidak sadar di ruangan IGD di Rumah Sakit Islam Yogyakarta," ujar Pak Polisi. Bagai tersambar petir, Wulan hampir saja pingsan. Tapi dia masih yakin suaminya ada di rumah. Tanpa memerdulikan polisi, dia berkeliling rumah mencari sang suami. Tapi suaminya tidak ditemukan. Polisi pun menawarkan untuk mengantarkan Wulan ke rumah sakit.
Wulan pun meminta waktu untuk berkemas terlebih dahulu. Dalam perjalanan, Wulan berpikir keras dengan apa yang baru saja terjadi, karena dia sangat yakin suaminya pulang ke rumah. Bahkan detail di kamar dia masih ingat semua. Memang suaminya tidak seperti biasanya, tapi ia yakin yang tadi pulang itu adalah suaminya. Sesampainya di rumah sakit, Wulan mendapati suaminya sudah sadar. Hanya beberapa bagian tubuhnya yang terluka, tapi tidak parah. Dari informasi Pak Polisi, disampaikan motornya agak parah kerusakannya dan masih berada di polsek. Wulan tidak ambil pusing. Yang terpenting suaminya dalam keadaan baik-baik saja. Perawat membantu menjelaskan keadaan suaminya. Secara garis besar tidak tampak luka yang serius. Namun besok pagi suaminya harus menjalani tes MRI untuk mengetahui keadaan pasien jika terdapat luka dalam. Esoknya hasil MRI sudah keluar. Arif dinyatakan gegar otak kategori sedang, yang kemungkinan karena benturan di kepala saat kecelakaan. Memang helmnya terlepas saat itu. Dalam 3 hari akan diobservasi oleh dokter. Jika tidak ada gejala berat, maka Arif akan diperbolehkan untuk pulang. Setelah 4 hari di rumah sakit, Arif akhirnya diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Rekan-rekan Arif juga menjenguk di rumah sakit dan juga di rumah. Setelah pulang dari rumah sakit, semua tampak seperti sedia kala kembali. Wulan masih mengingat jelas kejadian di rumah bersamaan dengan saat suaminya kecelakaan. Namun Wulan tidak berani untuk menyampaikan kepada suaminya. Kini suaminya telah mulai bekerja kembali, tetapi di kantor tampak sering tidak fokus bekerja. Mudah pusing dan sempat beberapa kali ketiduran di mejanya. Karena sering ditegur oleh atasannya, Arif berusaha agar selalu terjaga. Namun ternyata, itu malah membuatnya jatuh pingsan di kantornya. Ternyata efeknya masih terasa sampai sekarang. Saat diperiksa dokter kembali, dokter menyampaikan kemungkinan karena efek gegar otak dari kecelakaan tersebut masih ada. Mau bagaimana lagi? Arif hanya bisa meminum obat anti pusing dengan suplemen vitamin agar dia bisa senantiasa bekerja. Untuk operasi, tentu belum ada biaya. Arif sempat sering sakit dan izin tidak berangkat. Akhirnya menjadikan atasannya mempertimbangkan hasil pekerjaan si Arif. Target lapangan tidak sesuai. Berkas di kantor juga terbengkalai. Hasil dari rapat pimpinan dengan HRD, diambil kesimpulan terbaik adalah merumahkan atau PHK pada Arif demi kesehatannya. Pesangon juga diberikan kepada Arif beserta beberapa sumbangan uang dari rekan-rekan kerjanya. Sebulan menganggur berdua di rumah, tentunya sangat tidak enak. Apalagi sebagai kepala rumah tangga, harus mencari nafkah untuk keluarganya. Kondisi kesehatan juga sudah semakin stabil. Arif sudah bisa beraktivitas seperti biasanya. Dia juga mencoba melamar kembali pada kantor yang lama, tetapi posisinya sudah diisi oleh orang lain. HRD menyampaikan akan mencoba menerimanya kembali tanpa adanya tes, sekiranya nanti ada posisi yang bisa Arif isi. Namun tentunya tanpa kejelasan kapan. Padahal uang pesangon dan tabungan juga mulai menipis. Setelah kesana kemari mencari pekerjaan tidak ada yang menerima. Dia mendapatkan telepon dari rekan lamanya di Surabaya.
dia ditawari untuk menjadi mandor di kebun kelapa sawit di Kalimantan dengan iming-iming gaji yang cukup besar, yaitu 5 juta per bulan. Cuma memang karena ini lahan baru, aksesnya sulit dan belum terjangkau dengan mudah. Listrik juga masih tenaga surya. Sinyal telepon dan internet belum masuk. Wulan, menurutmu bagaimana? Pekerjaan ini akan aku ambil apa tidak? Tanya Arif pada Wulan setelah bercerita mengenai tawaran temannya. Aku menurut saja mas, yang penting halal, barokah. Tetapi kalau serumah bedeng yang isinya semua laki-laki, aku tidak berani ikut. Aku menunggu di sini saja dulu, jawab si Wulan. Pada awalnya Wulan ingin ikut, tetapi karena semua pekerja adalah lelaki, maka Wulan mengurungkan niatnya. Wulan menunggu di Jogja, sembari mencari pekerjaan lain, agar tidak bosan sendirian di rumah. Kini akhirnya Arif pun berangkat ke Kalimantan, melalui jalur laut, dari pelabuhan Tanjung Perak, bersama temannya. Sebelum memasuki area kelapa sawit, dia mengabarkan sudah sampai dengan selamat. Uang gaji akan dia transfer secepatnya, setelah nanti dapat gaji. Dengan dititipkan kepada atasannya, yang setiap beberapa hari sekali, membawa sawit ke tempat pengolahan selanjutnya. Wulan hanya bisa mendoakan, semoga suaminya selalu sehat di sana. Singkat ceritanya, sebulan tidak terasa telah berlalu. Gaji pertama juga telah sampai pada Wulan. Alhamdulillah cukup banyak, dan dia simpan saja, karena kebutuhan Wulan di rumah tidak banyak. Arif juga mengirim dengan nominal yang hampir utuh, karena hampir semua kebutuhannya ditanggung oleh tempat dia bekerja. Wulan pun juga masih berusaha mencari pekerjaan lagi. Akan tetapi, lulusan SMA tidak banyak lowongan yang tersedia. Jikapun ada, biasanya sudah penuh diisi saat Wulan mencoba memasukkan lamaran. Kini hari-harinya lebih sering dilewati Wulan dengan kesibukan sebagai ibu rumah tangga dan berkebun di samping rumahnya. Sedangkan 50 meter dari rumah Wulan, Mbak Sri sedang menyusun kembali pembalasan untuk si Wulan. Kendali untuk Wulan sudah dia masukkan ke rahim si Wulan lewat persetubuhan dengan Gendruwo yang menyamar sebagai suaminya. Mbak Sri masih menunggu waktu 16 hari lagi untuk menuju puncak pembalasan pada Wulan, yaitu pada hari Selasa Legi. Mbak Sri sudah menghitung weton Wulan, dan hari naas yang harus dihindari oleh Wulan adalah Selasa Legi pada bulan Mulut ini. Karena itu adalah hari Taliwangke baginya. Hari Taliwangke terdiri dari kata tali, yang berarti tali, dan wangke yang berarti si mayit. Di hari itulah Mbak Sri akan melaksanakan puncak balas dendam kesumahannya kepada si Wulan. Dan bersambung. Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai bertemu lagi di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.